Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan kalau kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Februari di minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Saudaraku, saya teringat satu kali ketika sungai Kerit di Alkitab dicatat mulai kering. Satu hari Tuhan menyuruh Elia pergi ke sebuah tempat yang namanya Sarfat di Sidon. Ketika Elia sampai di pintu gerbang, Alkitab mencatat di sana tampak seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Elia minta minum dari ibu ini, lalu kemudian Elia juga minta dibuatkan roti. Yang menarik adalah perempuan ini menjawab di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara, dalam kondisi seperti itu, janda di Sarfat ini merasakan bahwa hari ini mungkin terakhir. Besok tidak punya lagi apa-apa untuk dimakan. Ada kekhawatiran yang sangat karena kelaparan yang terjadi saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sama halnya memasuki bulan yang baru, kita juga mungkin masih dilanda kekhawatiran. Kapan COVID-19 ini berakhir? Kapan pemulihan ekonomi mulai bangkit kembali? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Elia katakan, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang ku katakan. Tapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti. Ini kunci bagaimana janda di Sarfat diberkati. Mengutamakan Tuhan lebih dulu. Menyingkirkan semua kekhawatiran dan mulai menyerahkan kepada Tuhan sebagai pribadi yang utama. Segala keadaan yang tidak baik yang terlihat terdengar oleh kita bisa membuat kita tawar hati dan khawatir. Mari datang kepada Tuhan. Kita bersyukur gereja kita masih terbuka untuk ibadah setiap minggunya. Bapak Ibu, hadirilah ibadah ini. Berikan waktu kita yang terbaik di tengah kesibukan kita. Datang kepada Tuhan. Bahkan di tengah kekhawatiran kita, ayo kita datang juga kepada Tuhan. Hadiri setiap ibadah yang ada, dan saya percaya Bapak Ibu diberkati. Kita juga melalui protokol kesehatan yang cukup ketat, mulai termogan ketika mau masuk, cuci tangan dahulu di air yang mengalir, saudara. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memakai hand sanitizer, lalu masuk ke dalam gedung gereja dengan kursi yang diatur sedemikian. Ibadah kita juga sekitar 1 jam. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memberikan waktu, kehadiran kita datang ke rumah Tuhan karena kita mengutamakan Tuhan. Tuhan pelihara kita luar biasa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Atas nama Gembala Jemaat dan staf, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek atau Gongji Pak Cai yang merayakannya. Kiranya dengan tahun baru Imlek ini kita boleh memiliki semangat yang baru, beraktivitas yang baru, bahkan kita mengikuti yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Aku Memuji Kebesaran-Mu.
Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya kedua sore hari ini, dari awal sampai penghabisannya. Hadirat-Mu turun mengurapi pelayan-pelayan-Mu, mengurapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Amin. Dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa kita bisa bertemu di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena anugerahnya. Amin. Amin. Saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyertai hidup kita. Tuhan setia kepada kehidupan kita. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yes, Jesus, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, dengan apa akan kami balas ya Tuhan, kasih-Mu ya Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, yes Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Yes, Jesus. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama jemaat Tuhan berdiri. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Terima kasih. Amin, 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 amin. Yes, Tuhan Yesus. Ini setiap umat-Mu Tuhan, kami datang bersyukur, kami datang memuji, memuliakan nama-Mu malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan malam hari ini, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk kita sekalian. Sin Yen Kuai Le. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Sama-sama. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Bagi siapa saudara? Bagi orang percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau berjalan terus bersama Yesus kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya, Yesus jalan kebenaran. Amin. Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, Tuhan. Amin, Tuhan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama lambaikan tangan. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan kita malam hari ini. Kita mau lebih lagi bersyukur karena mujizat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Tuhan ceritamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah.
kekurangan aku. Aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Yesus, ku mencari wajah-Mu. Amin Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. hampiri tahta-Mu Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Aku lebih perlu dan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini seluruh dunia tanggal 14 Februari merayakan hari Valentine Day, hari kasih sayang. Bapak Ibu boleh senyum kanan kirinya dan berkata, saya menyayangi saudara semua, sama seperti kasih Tuhan mengalir. Dan saya percaya hari kasih sayang bukan cuma untuk pasangan, apalagi untuk yang masih muda saudara, tapi hari kasih sayang bisa kita nikmati sebagai satu tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, yang memampukan kita mengasihi. Oleh karenanya saudara yang dikasih Tuhan, miliki kasih Tuhan dan bagikan kasih Tuhan atas sesama kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur sebab hari ini Tuhan adakan buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab semuanya kami boleh ada, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau katakan hari ini Tuhan, ketika kami ada di rumah-Mu, itu semua karena kebaikan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena apa yang kami bisa ya Tuhan, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karenanya waktu yang singkat ini ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau diajar kebenaran, kami mau turut kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan yang ada di tempat ini yang memberkati setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bisa bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Hari Jumat kemarin tanggal 12 Februari seluruh dunia juga merayakan tahun baru Imlek ya saudara ya. Oleh karenanya izinkan kami, saya, keluarga dan keluarga staf gembala
mengucapkan Sinen Kuaile Kong Sifat Cai. Artinya selamat tahun baru, semoga berkat, kemakmuran, anugerah Tuhan semakin berlimpah dalam hidup saudara. Kyonghi, Kyonghi, Kyonghi. Dan Bapak Ibu boleh kasih ucapan selamat. Kyonghi Fatcai artinya selamat, berkat Tuhan mengalir atas kalian semua. Semakin makmur, semakin diberkati. Sekarang boleh kasih angpau kepada sebelahnya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang Valentine Day, juga tidak menyampaikan tentang Imlek, tapi hari ini kita akan belajar penajaman yang mendewasakan. Kita akan melihat Alkitab kita sama-sama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bisa klik berikutnya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Amsal pasal 27 ayat 17. Alkitab menyatakan bahwa besi menajamkan besi. Dalam terjemahan sehari-harinya, baja itu logam yang lebih padat, menajamkan baja, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kualitas yang sama, saling menajamkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ibu-ibu terutama kalau punya pisau di rumah, di dapur kita, apa jadinya kalau pisau itu mulai tumpul? Kita akan tajamkan, kita akan asah. Supaya apa? Supaya maksimal. Ketika mengiris sesuatu maksimal, saudara kasih Tuhan. Saya paling kesel kalau pisau di dapur mulai tumpul, saudara. Motong tomat itu, saudara, penyot. Aduh, kesel banget, saudara kasih Tuhan. Yang saya harus lakukan apa? Ambil asahan, saya mulai mengasah pisau itu. Dan inilah apa yang Tuhan ajar buat kita. Makanya Alkitab mencatat lebih lanjut, manusia menajamkan sesamanya, orang menajamkan sesamanya. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, manusia belajar dari sesamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika mengalami masalah, penderitaan, tekanan, himpitan, dan berbagai gesekan yang terjadi, dengar, umumnya kita merespon secara negatif. Ketika masalah datang, himpitan, tekanan, seringkali kita merespon negatif. Jujur saja saudara yang kasih Tuhan, ketika encok mulai kumat, cekot, aduh, encok kumat. Ketika mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit perut, saudara yang kasih Tuhan, buang-buang air. Beberapa waktu yang lalu anak saya buang-buang air, saudara. Beberapa waktu buang air lagi, BAB. Aduh, saudara kasih Tuhan, kasihan juga saudara kasih Tuhan. Nah, seringkali keadaan-keadaan tersebut membuat respon kita jadi negatif, saudara. Dan akibatnya apa? Mulai menyalahkan keadaan. Gara-gara makan yang kecut-kecut, gara-gara makan yang pedes, jadi buang-buang air ini, saudara. Lah, makan yang kecut disalahin gitu, saudara. Padahal itu pilihan kita, saudara kasih Tuhan. Gara-gara COVID-19 ini, mulai salahin COVID, saudara kasih Tuhan. Gara-gara COVID-19, jadi gak bisa pergi kemana-mana. Takut, was-was, pakai masker, engap gitu, saudara kasih Tuhan. Istri saya kasih masker hari ini warna pink, saudara yang kasih Tuhan. Karena hari ini hari Valentine katanya, hari kasih sayang kita couple, walaupun cowok tapi tetap pakai pink. Karena saya sayang, ini gitu, saudara kasih Tuhan. Gak apa-apa lah pakai pink. Tadinya saya mau bagi juga buat pemusik. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini loh seringkali kita mulai menyalahkan keadaan. Kita salahkan COVID-19, gara-gara corona mulai ekonomi mengalami krisis hari-hari ini. Bahkan lebih parah, nyalahin yang gara-gara Wuhan, Cina. Aduh, Cinanya kagak enak didengar gitu, saudara kasih Tuhan. Ini semua gara-gara Cina, saudara kasih Tuhan. Mulai menyalahkan keadaan dan terutama menyalahkan orang lain, saudara. Ini gara-gara kamu.
Gara-gara kamu salah ambil keputusan, keluarga kita mengalami kebangkrutan hari-hari ini gara-gara kamu. Saudara yang kasih Tuhan, dan mulai menyalahkan juga diri sendiri. Kenapa saya salah ambil keputusan? Kenapa saya nggak becus jadi kepala keluarga? Kenapa saya salah untuk membuat tindakan yang justru ceroboh, gegabah, sehingga mengakibatkan hal-hal seperti ini? Bahkan berani menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan kejam? Kenapa Tuhan begitu tidak adil terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup? Saudara yang dikasih Tuhan, ini loh keadaan-keadaan yang seringkali kita justru lakukan dalam hidup kita. Padahal ada kalanya Tuhan memakai situasi, bahkan orang-orang di sekitar kita sebagai sarana memproses, membentuk, dan mendewasakan kita. Ini yang disebut dengan proses belajar. Saudara, waktu Tuhan renungkan, saya merenungkan firman Tuhan, saya sungguh diberkati dengan apa yang Tuhan ajar dalam hidup saya. Kenapa? Karena memang ini loh yang terjadi. Keadaan-keadaan seperti ini, saudara, yang terjadi hari-hari ini. Minggu kemarin kita kehilangan satu anggota jemaat yang meninggal, saudara. Pagi dibawa ke rumah sakit, siangnya meninggal dunia karena COVID-19 diagnosa, saudara. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anaknya terkejut, kaget, kok begitu cepat prosesnya. Saudara yang kasih Tuhan, COVID-19 begitu mengguncang hari-hari ini. Kita juga jadi was-was. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekarang sakit-sakit apa aja, dicurigai suspek COVID-19. Apalagi kalau udah demam, pilek, batuk. Waduh, saudara kasih Tuhan, suami-suami yang pilek, batuk, demam, istrinya bilang, waduh papa, jangan-jangan COVID-19 ini deh Pak, ayo segera di swab PCR ke rumah sakit, saudara, sana isolasi dulu, jangan dekat-dekat sama saya. Istrinya jadi takut, suaminya bilang, lah isolasi di mana Mi? Kita kan rumahnya kagak lantai 2, di genteng sana. Ya ampun, kasihan banget ya saudara kasih Tuhan. Aduh, dijauhin, dikucilin. Saya ngalami itu ketika saya isolasi mandiri. Ayo saudara, sekitar 14 hari saya isolasi mandiri, nggak ada kan yang nengokin saya, saudara kasih Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu sakit saya nengokin Bapak Ibu. Kagak ada yang berani Pak. Bahkan keluarga juga nggak nengokin, saya memang nggak bolehin. Jangan nengokin, bahaya juga nengokin macam-macam, cari penyakit kan gitu, saudara kasih Tuhan. Yang paling mengenaskan, yang paling membuat hati saya terenyuh, hancur, saudara, adalah ketika ngasih makan. Saya ingat waktu saya masih tinggal di Jakarta sama istri, saudara, kami pelihara anjing, saudara, Golden Retriever. Itu ada 2, dikawinin, anaknya ada 9, saudara, bayangan ada 11 ekor anjing di rumah kami. Saudara yang kasih Tuhan, itu ngasih makan selalu semua ngumpul taruh di bawah, saudara kasih Tuhan. Tempat piring taruh di bawah, tempat minum taruh di bawah. Begitu saya terkena COVID-19, hal itu juga terjadi. Nggak ada berani kasih saya ini, makan ya Fit, terima sentuh dari saya, taruh di bawah, pintu kamar diketok-ketok. Udah Fit, makanan siap, ya taruh di bawah. Saya buka pintu, orangnya udah kagak ada, saya buka, saya masuk, saya ambil. Saudara yang kasih Tuhan, aduh kayaknya gimana. Bahkan ketika isolasi mandiri di rumah setelah saya dinyatakan negatif, istri saya juga saya nggak boleh larang, saya larang nggak bolehin naik ke atas. Saudara, piring khusus, sendok khusus, gelas khusus, semua khusus, dan ditaruh. Untungnya kagak ditaruh di bawah, itu tangga ada tembok kurang lebih tinggi setengah meter pembatas, taruh di situ, mending lah kagak taruh di bawah, saudara. Ini yang saya alami. Apakah saya harus protes sama Tuhan gara-gara dia, gara-gara keadaan ini? Saudara, nggak bisa hari-hari ini. Kita harus sadar bahwa setiap keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita nggak bisa salahin keadaan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kita nggak bisa salahin keadaan. Kita nggak bisa salahin orang lain. Kita juga nggak bisa salahin diri sendiri. Ini sebuah proses belajar supaya kita lebih baik di kemudian hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, proses belajar itu artinya
Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bijaksana menjadi bijaksana, dari kekanak-kanakan menjadi dewasa. Ini yang Tuhan inginkan kita semua alami. Oleh karenanya saudara yang kasih Tuhan, izinkan hari ini ketika proses Tuhan datang dalam hidup kita, kita semua menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Allah yang dahsyat. Kalau hari ini mulutmu masih berkata, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa izinkan? Tuhan salah dia. Tuhan kenapa ada orang yang seperti ini, jahatnya ngomongnya, aduh mulutnya kepada saya salah apa? Saya nggak salah apa-apa. Tapi kenapa dia terus menyerang saya? Saya mau bilang, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengasah kita supaya kita lebih tajam di hadapan Tuhan. Satu kali ada seorang istri berkata, Tuhan, ubah suamiku. Tuhan, ubah suamiku. Jamah dia. Saya mau bilang, hai istri, Tuhan tidak hanya ingin mengubah suamimu, tapi Tuhan juga ingin mengubah engkau istri-istri. Ketika ada seorang suami yang berkata, Tuhan, ubah istriku. Tuhan, ubah istriku. Saya mau bilang, hei suami, Tuhan gak cuma pengen mengubah istrimu, tapi Tuhan juga pengen mengubah hatimu, hai suami. Kenapa? Karena pasti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mungkin kau teriak hari ini dan menjerit, Tuhan sakit, Tuhan gak kuat. Relakan hidup kita. Tuhan akan melihat kecemerlangan ketika proses penajaman itu selesai dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, Yeremia pasal 18 ayat 4. Kita baca yuk Alkitab kita sama-sama. Yeremia 18 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini, baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, apa kata Yesus? Rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara ini kasih Tuhan, kelihatannya ini bicara soal penjudan yang membuat keramba. Saudara, sesuatu periuk yang dibuat, saudara, saya mau bilang betul. Tapi Yeremia diberi pesan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana bangsa ini tegar tengkuk dan bangsa ini diremukan kembali ketika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama halnya dengan hidup kita, saudara kasih Tuhan. Ketika dilihat tukang periuk itu bahwa bejana tanah liat di tangannya rusak, cacat, tidak sesuai, inilah yang dikatakan lunjas, tidak pas karena dosa. Apa yang terjadi? Dikerjakan kembali menjadi sesuatu yang lain, bejana yang lain menurut pemandangannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Proses penajaman adalah supaya kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan dan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ada 3 hal sikap yang harus kita miliki ketika proses penajaman itu terjadi dalam hidup kita. Siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, proses penajaman itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Bahkan itu seumur hidup. Bukankah ada satu quotation bilang, long life education, katanya saudara, pembelajaran itu seumur hidup. Betul saudara yang kasih Tuhan. Selagi kita hidup, kita harus disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, gambaran anaknya. Saudara, oleh karenanya setiap kita izinkan, kalau ada orang-orang sulit di dekat kita, saudara relakan hati kita untuk diproses Tuhan. Dan sikap kita yang pertama yaitu bersyukur untuk setiap masalah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ini gak mudah. Kenapa? Untuk bersyukur itu perkara yang sulit, karena kita punya mau, kita punya kehendak, kita punya tujuan. Dan ketika kehendak tujuan mau kita diintervensi oleh Tuhan, karena Tuhan punya proses yang mau Dia kerjakan dalam hidup kita, itu gak mudah, Pak. Saudara, beberapa hari yang lalu, hari Jumat, seorang ibu jemaat kita telepon. Dia menangis dan berkata, Om, suami saya ada di UGD.
kondisinya begini. Dikirim fotonya ke WA. Sedih rasanya saudara. Bapak Gembala dan saya berdoa lewat video call. Kita gak berani datang. Saudara yang kasih Tuhan, di zaman kayak gini perlu waspada saudara. Saya gak pengen diisolasi yang kedua kali, kurang lebih begitu saudara yang kasih Tuhan. Tapi minta hikmat Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, ibu ini menangis dan Bapak Gembala serta saya berdoa agar kesembuhan Tuhan. Aduh kasihan banget saya pikir, Tuhan apakah ini kena COVID-19? Mudah-mudahan enggak. Saudara yang kasih Tuhan, dia forward kondisinya. Bagaimana keadaan suaminya ini saudara, terus ngedrop. Bahkan hari Selasa sudah cek ke dokter spesialis saudara, dan terus menurun sampai hari Jumat itu gak kuat dibawa ke UGD Arjawinangun. Saudara yang dikasih Tuhan, hari Sabtu saya kontrol, Sabtu sore saya coba telepon kembali. Saya tanya gimana kondisi dia, sudah kirim dari mulai Sabtu pagi fotonya. Aduh saudara, kasihan sekali. Dia cerita begini. Saya bilang tempelin dong teleponnya. Saya mau doa lagi. Kasihan saudara. Otak saya udah mikir, aduh Tuhan jangan dipanggil pulang lah Tuhan. Ini pasangan muda, baru menikah beberapa tahun yang lalu. Kasihan Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Saya tanya tadinya, abang senang lagu apa? Ayo nyanyi bareng-bareng dengan saya. Yang gak bisa jawab. Saya diingatkan Tuhan lagu ini, dan ini yang Tuhan ajar. Keren banget saudara, ketika saya kasih tema kepada Dwita untuk dicetak saudara dalam brosur beberapa minggu, saudara, Tuhan selalu melengkapi apa yang saya ingin sampaikan termasuk hari ini. Saya juga disadarkan Tuhan bahwa untuk bersyukur itu gak mudah. Saudara, perkara yang sulit untuk kita bisa bersyukur. Waktu saya ditaruh lagu ini, saya bilang, bang, kita nyanyi lagu ini yuk. Dan ini yang saya nyanyikan, lagu yang sederhana. Bapa, Engkau sungguh baik. Mungkin istrinya berkata, baik apa Tuhan? Suami saya terbaring kondisinya seperti ini, gak tahu besok hidup apa enggak. Belum ada pertolongan saat itu karena hari libur Jumat. Mungkin saja orang berkata, baiknya apa Tuhan? Baik itu ketika ada di rumah bisa sehat, bisa makan, bisa melakukan banyak hal, itu baik. Tapi kalau di UGD terbaring seperti ini, apa baiknya? Bisa saja istri berpikir begitu, atau setiap kita berpikir begitu. Bahkan saya juga bisa berpikir begitu sebagai hamba Tuhan. Tapi ini yang Tuhan taruh. Kasih-Mu melimpah di hidupku, dalam apapun kasih Tuhan melimpah. Bapa, bisa gak ku berterima kasih sebab berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis dan rahmat selalu baik dan tak pernah, selalu baik dan tak pernah atas pertolongan-Mu besar setia di hidup. Jujur saudara, hati ini bergejolak, pikiran ini berkata, Tuhan jangan sampai Tuhan panggil ya,
Jangan sampai dia meninggal ya Tuhan. Saya nyanyi lagu ini justru Tuhan ingatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Bukankah kasih-Ku melimpah dalam hidup? Saudara, kapan kita mengalami bahwa Tuhan itu penyembuh ketika kita sakit? Bukan. Kapan kita merasakan Tuhan itu mencukupi ketika kita kekurangan? Bukan. Kapan kita bisa berkata Allah dahsyat justru ketika kita lemah? Bukan. Saudara, ini yang Tuhan ajar. Oleh karenanya penajaman yang Tuhan sedang izinkan hari-hari ini dalam hidupmu, belajarlah untuk bersyukur. Sebab bersyukurlah dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ini loh yang Tuhan mau. Saudara, saya terus nyanyikan lagu itu. Saya minta speakerphone aja, biar dia dan istrinya dengar, dan saya juga ikut merasakan hadirat Tuhan. Dari apa yang dia sampaikan, 4 hari gak tidur, kondisinya udah ngefly. Saya gak berdoa macam-macam. Kita udah berdoa minta kesembuhan. Bapak Gembala sudah berdoa minta kesembuhan. Hari itu saya cuma bilang, Tuhan, izinkan malam hari ini dia tidur nyenyak. Sebelum 4 hari sudah gak tidur. Saya gak minta apa-apa, cuma minta tidur dan bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saya masih dapat kabar hari ini hasil swab yang pertama negatif, dan masih tunggu untuk swab yang kedua. Saya percaya pemulihan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, belajar mengucap syukur ketika tekanan, ketika orang-orang sulit datang dalam hidup kita. Sebab itu mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Yang kedua, yang Tuhan mau ajar buat kita, sikap kita ketika proses penajaman itu terjadi. Belajarlah untuk nikmatilah. Katakan nikmatilah. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah menyalahkan keadaan diri sendiri atau mengkambing hitamkan orang lain ketika harus melewati proses. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saya meyakini proses Tuhan yang terjadi dalam hidup kita itu punya goal, itu punya tujuan. Proses Tuhan gak semena-mena, gak sekarep dewek bahasa RJW Nangun. Apa yang Tuhan izinkan punya tujuan, selalu punya goal. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berkata tujuannya apa, baiknya apa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jujur saudara, ketika saya diizinkan Tuhan harus mengalami positif COVID-19, saudara, tanggal 17 kontak, Desember kontak, 21 saya PCR dan dinyatakan positif. Saudara, saya banyak belajar, gak ngapa-ngapain di tempat isolasi. Isi saya kasih buku, baca, bosan juga, buka di Google, cari tahu banyak hal. Saudara, dan ternyata ketika saya belajar, apa yang saya alami saya belajar. Saudara, ketika ada teman yang kena, saya bisa kasih kekuatan loh. Beberapa minggu yang lalu saudara, saya pelayanan di sebuah gereja di Jamblang. Saudara, ada seorang yang WA saya dan berkata, terima kasih khotbahnya Pak Pendeta menguatkan. Saya juga sekarang sedang diisolasi mandiri, katanya saudara. Aduh saudara, saya mulai ngobrol sama dia, gimana keadaannya Pak, dan saya kuatkan dia. Saya percaya kalau saya sembuh, Bapak juga disembuhkan Tuhan, dan dikatakan amin. Dan saya yakin itu yang menguatkan banyak orang, saudara. Dan sama halnya dengan saudara, kalau engkau diizinkan Tuhan, Allah pasti punya tujuan. Kita nggak tahu, tapi mulai melangkah saja, nikmati saja, sampai pada satu titik engkau akan melihat karya Allah yang besar dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan,
Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, bukan? Bagaimana saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari Cirebon. Dia cerita beberapa bulan yang lalu istrinya keguguran ketika hamil yang pertama di kandungan yang masih relatif muda, saudara. Dia cukup terpukul dengan keadaan itu. Dia katakan pada saya, Pak Pendeta, kenapa, kurang apa ya saya melayani, saudara, sampai Tuhan izinkan isi saya terpukul berat. Ketika janin itu mulai keluar, waduh saudara kasih Tuhan. Saya katakan, Pak, kita sama-sama hamba Tuhan. Kita harus terus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita semua. Saya berdoa buat dia. Saya katakan Tuhan akan berikan waktu yang tepat dan terbaik buat Bapak dan istri. Nah saudara, beberapa minggu kemudian dia telepon saya. Dia katakan, Pak Pendeta, saya sedang ada di dokter kandungan. Istri saya sudah terlambat dan saya baru dapat hasil. Istri saya hamil sudah 6 minggu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Keren. Dia bilang terima kasih. Saya mau datang sama istri ke rumah. Dia datang bawa buah. Hamba Tuhan biasanya kalau main kan kagak bawa apa-apa gitu. Dia bawa buah seledek. Aduh ini keren banget nih. Saya bilang sesama hamba Tuhan, udahlah gak usah. Saya bilang enggak Pak, ini ucapan terima kasih. Saya bilang terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa minggu kemarin kalau salah dia telepon saya lagi dan dia bilang, hari ini saya baru dari dokter kandungan juga periksa, katanya gimana. Dan saya tanya, laki apa perempuan? Dia bilang laki-laki Pak Pendeta. Saya bilang puji Tuhan. Dan dia bilang begini, izin Pak Pendeta, boleh gak saya kasih nama anak saya, karena laki-laki, saya kasih nama David, katanya, supaya saya bisa terus mengingat apa yang Tuhan buat melalui Pak Pendeta, katanya. Haleluya, boleh, asal jangan David Mardianto aja. Saya bilang begitu, saudara. Saudara keren kan, saudara. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu pernah mengalami sesuatu, saya yakin engkau akan jadi berkat buat orang yang pernah mengalami itu. Bapak Ibu yang digoncang keluarganya, pasangan suami istri, engkau pernah digoncang, engkau pernah mengalami konflik. Bukankah itu juga menjadi kesaksian yang hidup? Kepada anak-anakmu berkata, pasangan apa yang Tuhan pasangkan dalam hidupmu boleh saja diterpa, tapi kita harus tetap kuat, sama seperti papa dan mama, tetap berdiri teguh, tidak ada perceraian. Wow, keren banget saudara kasih Tuhan. Ini yang kita akan alami hari ini. Dan saya percaya saudara akan jadi banyak berkat bagi banyak orang. Sama seperti Yusuf. Yusuf dibuang, dimasukkan ke sumur. Yusuf gak mengeluh, Yusuf gak membalas. Ketika istri Potifar memfitnah, Yusuf gak balas, saudara. Ketika dia dijebloskan di penjara oleh Potifar, Yusuf tidak membalas, Yusuf tidak mengumpat, Yusuf tidak mengutuk. Tapi Yusuf menikmati setiap proses. Sampai akhirnya Yusuf berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dalam hidupku. Jadi yakinlah bahwa setiap keadaan yang buruk yang kita rasa, yang kita pikir itu tidak baik, Allah sanggup mengubah menjadi sesuatu yang baik. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama, sikap kita ketika proses penajaman itu terjadi. Yang pertama, bersyukurlah. Yang kedua, nikmatilah. Yang ketiga, berubahlah. Katakan berubahlah. 1, 2, 3. Berubahlah. Nah saudara, yang ketiga ini, Tuhan itu memakai situasi, keadaan, termasuk orang-orang di sekitar kita sebagai sarana untuk memproses, membentuk dan mendewasakan kita. Kita seringkali saudara gak rela kalau hati kita tersakiti. Benar ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Iya iyalah, siapa yang rela gitu saudara. Tapi bukankah seringkali itu terjadi Pak? Kita gak salah apa-apa loh kok dicaci. Kita gak salah apa-apa kok disalahin. Ngomongnya gak enak banget. Manusia itu saudara yang kasih Tuhan, kalau salah disalahin aja kadang bisa protes. Salah disalahin protes. Harusnya kan nerima ya saudara. Apalagi gak salah disalahin. Aduh, kalau bisa bales-bales, gua kagak salah. Saudara, beberapa hari yang lalu ketika saya sedang membuat sesuatu di dapur, saudara yang kasih Tuhan, udah selesai, tiba-tiba anak saya lihat dan bilang begini, anak saya yang besar, Ceris, papi lagi apa? Ini papi lagi bikin ini.
Nah saudara kasih Tuhan, ketika saya sedang mengerjakan yang lain, saudara, apa yang saya bikin itu dia aduk-aduk lagi saudara sama dia, tapi dengan alat yang salah. Ketika saya lihat, loh saya kaget, Ceris jangan diaduk pakai itu. Ketika saya ngomong kayak gitu, dia bilang begini, saudara, iya Ceris salah. Ceris disalahin, nangis saudara, masuk ke kamar. Lagi sensi nih bocah dalam hati gitu saudara. Saya bilang, Ceris, kalau kamu mau melakukan sesuatu, mau ngaduk sini tanya papi. Papi ini aduknya pakai apa nanti? Papi kasih tahu. Loh kamu tiba-tiba ngaduk pakai alat yang salah, nggak boleh. Dia mau coba ulang dari awal dengan alat yang salah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dia nggak terima, dia salah, disalahin nggak terima. Mungkin cara saya menegur juga kaget gitu, saudara. Ceris jangan begitu. Saudara yang kasih Tuhan, tapi Tuhan ajar saya, ini juga yang sering kali kita alami. Kita lakukan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menginterupsi hidup kita, kita nggak terima. Ketika ada seseorang yang mulai dipakai Tuhan untuk mengasah, menajam kita, kita nggak terima. Kita merasa kita benar, kita berusaha untuk membenarkan diri kita. Dan saudara dengar, proses penajaman Tuhan itu selesai kapan terjadi? Sampai kita berubah di hadapan Tuhan. Bukankah seorang ibu tidak akan terus asah itu pisaunya, saudara? Mi lagi ngapain? Lagi ngasah. Mi lagi ngapain? Lagi ngasah. Ya itu pisau lama-lama habis, saudara kasih Tuhan. Diasah mulu. Kapan pisau itu selesai diasah? Bukankah sampai pisau itu menjadi tajam, saudara kasih Tuhan? Demikian juga hidup kita. Hari ini dengar baik-baik. Proses penajaman Tuhan akan selesai sampai kita dirasa matang, kita dirasa dewasa, dan kita dirasa sempurna, sama seperti Kristus. Sampai kapan? Seumur hidup kita, dengan cara yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Selamat terus diproses oleh Tuhan dan menikmati kasih kemurahan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik dalam segala keadaanmu, dalam setiap hal, termasuk orang-orang sulit, orang-orang yang kayaknya menyusahkan kita. Kita sampai berkata, Tuhan, kenapa ada orang yang seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan dia ada di sekitar kami? Saya mau bilang, Pak, bersyukurlah, sebab Tuhan tidak hanya merubah orang itu, tapi Tuhan ingin merubah hidup kita. Nikmatilah, sebab apa yang Tuhan izinkan supaya kita lebih dewasa, lebih sempurna, lebih matang di hadapan Tuhan. Dan berubahlah, supaya ketika Tuhan melihat hidupmu mulai diproses dan berubah, bukankah kita akan semakin indah di hadapan Tuhan? Kita cemerlang di hadapan Tuhan. Walaupun memang long life education, pembelajaran itu seumur hidup, tapi saudara, saya percaya engkau akan terus naik level. Bukannya turun menjadi kepala dan bukan ekor, selalu naik, bukannya turun dalam hidup kita. Sekali katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, amin. Nikmati. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidup, di hidup. Panggil dia Bapa. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berat rasanya untuk bilang terima kasih. Berat rasanya untuk bersyukur ketika keadaan yang kami alami tidak seperti yang kami harapkan. Kami percaya, kami mau menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu dalam hidupku, dalam hidup kita semua.
bersyukur. Ini kami Tuhan, silakan perkasa kami, silakan prosesmu terus dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus disempurnakan dalam hari-hari kami. Berat rasanya beban ini yang sangat berat, tapi kami percaya kasih-Mu mengalir, memberi kekuatan atas kami. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, bukan saja hari ini, tapi sepanjang umur hidup kami. Pemeliharaanmu sepanjang umur hidup kami. Berkat-berkatmu sepanjang umur hidup kami. Kebahagiaan kami, kesehatan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan kebenaran firman, mengajar kepada kami untuk bersyukur, untuk menikmati, dan kami perlu berubah menghadapi apapun masalah yang sedang menghimpit kami. Biarlah firman-Mu memberkati rohani kami. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu yang ajaib dan mulia. Kami memberkati yang mengikuti online juga Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka juga diberkati oleh firman Allah. Mari Tuhan, hamba-Mu mengulurkan tangan dan memberkati yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Untuk Ibu Linawati Herlina ya Tuhan, untuk Bapak Hartanto Setiawan, untuk Bapak Bobi Handoko Simangungsong, untuk Anita Dewi Limbong Tuhan, untuk Nikodemus Heru Prayuda, untuk Valentino Rossi Simbolon, untuk Tania Pebe Siboro Tuhan, Valentino David Tambun, Chris Felicia Sihombing. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu gak bisa menjamahnya, tapi Tuhan tumpangkan tangan-Mu agar panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, dan buat berhasil apapun yang direncanakan. Kami juga memberkati ulang tahun pernikahan dari Bapak Juli Handoko dengan Ibu Foni Ayen yang hadir. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Jimmy Sembiring dengan Mapani Sembiring. Mari Tuhan, hamba-Mu meneguhkan dan memberkati kembali pernikahan. Allah tumpangkan tangan,
berkat Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden, cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong, pemandu, penghibur, pemberi sukacita, penyelesai masalah, membuat harmonis dan bahagia turun atasmu. Amin. Sehingga melalui pernikahan nama Tuhan dipermuliakan, hidupmu jadi berkat ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya maut yang memisahkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir maupun yang mengikuti live streaming. Berkat berlimpah-limpah atas mereka. Di tengah resesi ekonomi yang hari ini sedang terjadi ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Monitorlah, limpahkan berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang ajaib, yang hidup dan nyata serta tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Berdoa untuk Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf, bahkan dibantu para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kubu RT RW, agar beri kekuatan kesehatan kepada Bapak Jokowi untuk mampu menangani krisis ekonomi, mampu menangani pandemi COVID-19 ya Tuhan. Berkatilah anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021 sebesar 627,9 triliun Tuhan, agar semua tidak dikorupsi, berjalan sesuai dengan efisien dan efektif. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi agar pencegahan korupsi tidak kendor, mengingat kasus korupsi di Indonesia selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan ya Tuhan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir dari ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Kami pulang ke rumah kami dengan penuh damai sejahtera dan anugerah Tuhan yang besar nyata bagi setiap kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kemanapun kami pulang dalam penyertaan Tuhan, berkati yang tidak hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau, karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Aminkan setiap akhir kata. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang Bapak Ibu yang kekasih, pulanglah. Terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai memberkati sepanjang sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk. Akhir kata kami mengucapkan gongji Pak Chai. Tuhan Yesus memberkati. Kami nggak bisa berjabatan tangan, tapi cukup salam sehati. Nanti waktu pulang kami mohon tetap menjaga jarak. Dan masukkan persembahan persepuluhan, persembahan tatangan Bapak Ibu ke dalam peti yang telah kami siapkan.